줄이야. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back lagi bersama saya di sini John Lee, si pengacara ayah 3 anak yang masih juga belum dapat kerja. Oke, brother sister tercinta, pernahkah Anda membayangkan seandainya pergerakan waktu di dunia ini bisa Anda hentikan selama beberapa saat, beberapa jam, atau beberapa hari sesuai dengan keinginan Anda? Lantas, hal-hal apa yang ingin Anda lakukan? Tentunya Anda bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal gila lain. Tapi seandainya pergerakan waktu yang berhenti bukan atas perintah Anda dan terjadi selama 10 tahun, apakah Anda siap menjalaninya? Seperti yang terjadi pada ketiga bocah ini. Lantas seperti apa ceritanya? Yuk, pantengin terus channel terkicis jagat raya ini, Bring Me Movie. Semua berawal dari kepindahan seorang gadis remaja bernama Surin yang harus ikut bersama ayah tirinya yang bekerja di sebuah konstruksi terowongan di sebuah pulau yang bernama Huanudu. Si gadis ini telah kehilangan ibunya beberapa bulan setelah si ibu menikah dengan ayah tirinya. Si gadis pun pindah ke sebuah sekolah dasar yang berada di pulau itu. Surin ternyata punya sifat pemalu yang membuatnya tidak punya banyak teman di sekolah itu. Di balik sifatnya yang pemalu itu, ternyata Surin menyukai hal-hal yang bersifat supernatural. Di saat senggang, Surin berselancar di internet di sekolahnya membaca blog-blog tentang dunia hantu, dengan harapan ia bisa berkomunikasi dengan ibunya di dunia lain. Teman-temannya Surin mengetahui kegiatannya dan menganggap ia sebagai orang yang aneh. Suatu hari ketika ia pulang sekolah, Surin bertemu dengan seorang anak lelaki yang sebaya dengannya yang bernama Sung Min, yang dimana si anak ini juga kehilangan kedua orang tuanya dan tinggal di sebuah panti asuhan. Mereka pun berkenalan dan menjadi teman. Lama-kelamaan, si Sung Min pun ikut menyukai hal-hal yang berbau supernatural dan memberitahu Surin bahwa ia telah membaca semua postingan-postingannya di blog yang dimiliki Surin. Mereka pun sepakat untuk melakukan eksperimen bersama, namun si Sung Min harus bisa menghafal huruf-huruf yang dibuat oleh Surin. Setelah merasa yakin si Sung Min menghafal semua huruf-huruf itu, mereka pun memulai eksperimennya di sebuah gudang di rumahnya Surin. Di tempat itu, Surin menaruh pesan yang ditujukan kepada ibunya dengan menanyakan keberadaannya saat ini, namun tak mendapat balasan. Sedangkan si Sung Min malah menaruh pesan permintaannya agar tinggi badannya bisa lebih dari 185 cm dan mempunyai uang sebanyak 10 miliar. Suatu hari, Sung Min mengajak si Surin ke sebuah tempat misterius di pulau itu yang dimana di tempat itu terdapat sebuah rumah kosong yang tak berpenghuni. Mereka pun masuk ke sana dan menemukan bekas sabun yang dimana si Sung Min membuat sketsa wajah si Surin dari sabun itu. Saat sedang asik duduk di tempat itu, mereka merasakan sebuah hembusan angin dari tempat itu. Suatu hari ketika si Surin pulang sekolah, ia melihat Sung Min yang sedang kumpul-kumpul bersama teman-temannya. Si Sung Min memberitahu Surin bahwa mereka berencana untuk melihat lokasi proyek terowongan yang sedang dibuat, yang dimana si Surin ternyata juga ingin ikut bersama mereka untuk melihat lokasi tempat bekerja ayah tirinya. Mereka pun berangkat dan sampai di daerah itu dengan harapan bisa mendengar suara ledakan yang berasal dari dalam terowongan. Namun hal yang ditunggu tak kunjung tiba. Buat mereka jadi bosan dan tanpa sengaja mereka menemukan sebuah lubang di bawah pohon yang berada di hutan, yang membuat mereka jadi penasaran, dan setelah melakukan footing mereka pun masuk ke dalam lubang itu, yang dimana di ujung lubang tersebut terdapat sebuah kolam kecil yang di dasarnya terdapat sebuah benda yang berbentuk telur yang menyala dengan terang. Si Sung Min pun menyelam mengambil telur itu, namun setelah diangkat cahayanya padam dan mereka pun keluar dari lubang itu. Salah seorang temannya Sung Min yang bernama Taisik mengatakan bahwa almarhum kakeknya pernah bercerita kalau di hutan ini terdapat sebuah goa yang berisi telur milik sebuah monster yang memakan waktu yang hanya muncul di saat bulan purnama. Dan benar saja saat itu pun sedang terjadi bulan purnama. Surin meraba rambutnya dan mendapatkan jepitan rambut peninggalan ibunya jatuh di dalam gua, dan ia pun memutuskan untuk masuk mengambilnya. Saat si Surin berada di dalam dan menemukan itu jepitan, tiba-tiba bumi bergetar dan kolam yang tadinya gelap bercahaya kembali, dan ia pun menyelamatkan diri keluar dari lubang itu. Sesampainya di luar, si Surin tidak menemukan siapa-siapa dan hanya terdapat kepingan pecahan telur di tanah. Surin mencari teman-temannya itu sampai malam di hutan, yang dimana si Surin menjadi tersesat di dalam hutan itu. Sementara itu, di lain tempat, para orang tua mencari keberadaan anak-anaknya yang hilang. Akhirnya, para tim SAR pun bergerak keesokan harinya, dan beberapa waktu kemudian ditemukanlah si Surin yang dalam keadaan lemas karena kurang makan, sementara anak-anak lainnya tak kunjung ditemukan.
Suren pun dimintai keterangan sama bapak detektif yang bernama Baiki dan ia pun menjelaskan kejadian yang ia alami. Mereka pun menuju hutan itu, namun Suren tak menemukan gua itu lagi yang membuat para orang tua yang kehilangan anaknya menjadi kesal dan mencela si Suren. Terlihat si ayah tiri mencoba membela Suren yang mengakibatkan hampir terjadinya keributan di antara para orang tua. Beberapa menit kemudian, salah seorang petugas mendapat kabar bahwa telah ditemukan mayat seorang bocah di pinggir pantai, yang dimana si anak ternyata salah seorang teman Sungmin yang bernama Jae-hook yang menghilang. Berdasarkan hasil investigasi ditemukan bahwa si bocah ini ternyata meninggal tanpa ada luka sedikit pun, dan mereka menyatakan bahwa ia meninggal karena asma yang ia derita selama ini. Sejak saat itu, Suren semakin dijauhi sama teman-teman sekolahnya. Sebuah konferensi pers dari si detektif menyatakan akan tetap mencari kedua bocah yang masih hilang itu. Suatu hari saat Suren sedang memikirkan nasib teman-temannya yang menghilang, tiba-tiba terdengar suara berisik di belakang rumahnya. Penasaran, ia pun memeriksa dan melihat seorang yang berlari ke dalam hutan, dan dengan penuh keberanian si Suren pun mengejarnya masuk ke dalam hutan, dan di sana ia kaget menemukan seseorang dengan badannya yang tinggi memanggil namanya dan mendekati si Suren, yang dimana si laki ternyata si Sungmin yang sudah tumbuh dewasa. Tentu saja Suren tak mudah percaya dan berteriak minta tolong. Sungmin mencoba membuatnya diam dan Suren pun mencoba melawan dan berhasil kabur dari sekapan dan bertemu dengan ayah tirinya yang juga melihat keberadaan si pria itu. Laporan pun dibuat dan para polisi menelusuri hutan, namun tak menemukan keberadaannya, dan para polisi hanya menemukan sebuah buku harian yang dijatuhkan oleh si Sungmin. Betapa terkejutnya Suren setelah ia melihat buku harian itu bertuliskan tulisan yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Si petugas bertanya pada Suren dan ia berbohong mengaku bahwa buku itu adalah miliknya. Setelah membuka buku itu, Suren pun mengetahui kejadian yang sebenarnya terjadi. Diceritakan bahwa saat si Suren masuk ke dalam gua mengambil jepitan rambut, telur itu bergerak dengan sendirinya, dan mereka bertiga memutuskan untuk memecah telur itu, akan tetapi itu telur tak berisi apa-apa dan hanya sebuah hembusan angin yang mereka dapatkan. Mereka bertiga menjadi heran dan Sungmin pun mulai khawatir pada Suren yang tak kunjung-kunjung keluar dari dalam gua itu, dan memutuskan untuk menyusulnya. Namun yang terjadi dalam gua itu ternyata Suren hanya terdiam seperti patung, dan Sungmin pun menyadari ada keanehan yang terjadi. Ia pun keluar dan melihat burung-burung pun yang terbang juga ikut berhenti bergerak. Mereka pun kembali ke kota dan menyadari bahwa waktu telah berhenti kecuali untuk mereka bertiga. Untuk sesaat mereka merasa senang dengan apa yang terjadi dan menganggap bahwa dunia sekarang adalah milik mereka. Namun kebahagiaan itu hanya bersifat sesaat saja, dan setelah mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang mereka mau karena semuanya berhenti, yang membuat mereka akhirnya bosan dan memutuskan untuk keluar dari pulau itu. Akan tetapi hal yang mereka lakukan untuk keluar pulau juga sia-sia. Mereka pun memutuskan untuk tetap tinggal dan bertahan di tempat itu. Beberapa waktu kemudian asma Jae-hook kambuh dan Sungmin pun mencari keberadaan Tae-sik, namun terlambat. Saat mereka kembali, si Jae-hook sudah meninggal dan berhenti bergerak. Merasa sedih, mereka pun menguburkannya di sebuah pantai di tempat itu. Sungmin dan Tae-sik pun bertahan dengan kondisi itu sampai ia tumbuh dewasa. Mereka pun mengumpulkan uang-uang yang ia ambil dari orang-orang yang terdiam dengan maksud buat jaga-jaga. Namun mereka pun akhirnya berada di titik jenuh dan Sungmin berteriak sekencang-kencangnya yang membuat Tae-sik yang melihatnya semakin frustasi. Setelah ia berteriak dan berbaring, Sungmin melihat bulan yang sebelumnya purnama kini berubah menjadi bulan sabit. Dia pun masuk ke dalam rumah untuk memberitahu Tae-sik, namun dia telah pergi dari rumah itu. Sungmin kemudian mencari Tae-sik ke seluruh pulau dan sampai akhirnya dia pun menemukan baju miliknya Tae-sik di sebuah tebing di pinggir laut. Menyadari Tae-sik yang sudah meninggal dengan terjun ke dalam laut itu, Sungmin pun semakin berputus asa dan ia pun memutuskan menyusul si Tae-sik. Namun sesampainya di dalam laut, tiba-tiba Sungmin tak berhasil menenggelamkan diri dan menemukan dirinya sudah berada di pinggir pantai. Dunia pun kembali bergerak seperti sedia kala. Setelah mengetahui kebenaran yang terjadi, Suren pun memutuskan menemui Sungmin dan membuatnya tampak seperti orang-orang normal lainnya. Dan ia pun mengajak Sungmin menemui ibu asuhnya dan menceritakan yang terjadi bahwa Sungmin sudah dewasa. Tapi si ibu asuh ternyata tak percaya dan menelpon si ayah tirinya Suren dan membawanya pulang dan menghukumnya agar tak keluar rumah. Suren yang terkurung di dalam kamar pun berhasil dibebaskan oleh Sungmin dan mereka pun memutuskan untuk pergi menjauh dari pulau itu. Mereka pun membicarakan tentang telur ajaib itu dan Suren bilang bahwa tempat itu kembali bercahaya. Suren ingin mengambil telur itu dan menunjukkan kepada semua orang bahwa apa yang ia ceritakan benar adanya. Namun Sungmin yang sudah trauma dan tak setuju dengan niat Suren.
Di lain tempat, si ayah yang membuka HP yang ditinggalkan Surin, dia melihat foto si lelaki dan rumah tempat si Sungmin tinggal. Surin dan Sungmin yang memutuskan akan meninggalkan pulau kembali ke rumah itu dan mengambil uang yang telah dikumpulkan Sungmin, dan tiba-tiba si ayah berhasil dikalahkan dan mereka pun kabur, namun menyisakan luka di kepala Sungmin. Si ayah pun memanggil polisi dan ternyata detektif menemukan banyak sekali sidik jari dari Surin dan Sungmin yang menyimpulkan bahwa mereka sudah lama kenal dengan si Sungmin dewasa. Akan tetapi, Sungmin tetap dijadikan tersangka penculikan anak dan dimuat di televisi lokal. Saat Surin sampai di sebuah pelabuhan untuk kabur dari pulau itu, mereka melihat foto mereka yang disiarkan di TV, yang kemudian di mana mereka pun membatalkan niatnya untuk naik kapal dan kabur sejauh mungkin menggunakan taksi. Akan tetapi, perjalanan mereka terhenti setelah ada razia di depan mereka. Mereka pun memutuskan untuk kabur dan membayar taksi itu, namun si supir kaget melihat uang yang diberikan terdapat bercak darah yang dimana tangan si Sungmin dipakai untuk membersihkan darah yang keluar dari kepalanya di mobil itu. Menyadari si penumpang ternyata buronan, si supir pun berteriak memanggil para polisi itu. Surin dan Sungmin pun kabur dan para polisi mengejar mereka sampai di sebuah tempat di mana si Surin menyerahkan diri dan Sungmin pun kabur sendirian. Surin pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi oleh sang detektif yang setelah mendengar penjelasan Surin dan semua data fakta yang ia kumpulkan, si detektif pun mulai percaya pada Surin. Dan kemudian Surin meminta izin untuk pipis ke toilet, namun ternyata itu hanya sebuah tipu muslihat di mana ia kabur melalui jendela dan menuju ke hutan. Di sana ia menemukan gua itu lagi dan ternyata sedang terjadi bulan purnama. Surin pun masuk dan mengambil telur itu, akan tetapi saat ia keluar dari gua, telurnya terlepas dari genggamannya dan menggelinding menuju si Sungmin yang langsung menangkap telur itu. Mengetahui niat Surin yang ingin memecahkan telur itu, si Sungmin yang tak setuju dengannya pun kabur membawa itu telur, namun para polisi yang tak pernah lelah mencari keberadaan Surin muncul dan Sungmin pun mengambil arah lain yang dimana arah pelariannya itu ternyata sebuah jalan buntu dengan tebing di pinggir laut. Surin mencoba melindungi Sungmin yang tak menyadari bahwa ada seorang polisi lain yang mengendap-endap dan menyergap Sungmin, dan terjadilah perkelahian yang dimana dampak dari perkelahian itu membuat Surin terjatuh ke tebing. Akan tetapi si detektif berhasil menyambar tangannya Surin dan mencoba menyelamatkannya. Melihat kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk si detektif dan Surin, Sungmin pun mencoba menyelamatkan, namun saat ia mulai mendekati terlepaslah tangan si detektif dari celah tebing dan kemudian si detektif dan Surin berhasil selamat setelah Sungmin memecahkan telur itu untuk kedua kalinya, dan Sungmin pun menghilang lagi entah kemana. Berita tentang insiden itu semakin meluas yang membuat masyarakat muak dengan Surin dan mencoret-coret rumah mereka, yang dimana si detektif yang telah percaya 100% cerita si Surin pun merasa prihatin terhadapnya dan meminta Surin mengarang sebuah cerita yang lebih masuk akal agar hidupnya bisa tenang. Beberapa tahun kemudian, Surin yang telah duduk di bangku SMA, ia akan pindah sekolah lagi mengikuti si ayah yang pindah kerja. Saat di dalam perjalanan, ia melihat seseorang dari belakang dengan orang yang pernah ia kenal, dan tentu saja sebuah ending yang berbahagia. Saat di atas kapal, Surin pun bertemu lagi dengan Sungmin yang rambutnya sudah mulai memutih. Oke, itu dia sebuah film yang berasal dari negerinya si pemain bola Manchester United dulu yang bernama Linkin Park. Film ini rilis tahun 2016 yang berjudul Vanishing Time: A Boy Who Returned. Film ini mendapat rating yang baguslah di situs IMDb menurut versi penonton umum dengan nilai 7,2 dari 10. Sedangkan para kritikus film ini di situs Rotten Tomatoes mendapat nilai 78%. Ya, menurut pribadi saya sih film ini baguslah dengan nilai segitu, pantas didapatkan. Untuk pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan hal yang baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan hal dengan lebih baik lagi. Pesan moral ini tentunya berlaku juga untuk saya pribadi yang sampai saat ini masih bertarung dengan waktu membuat konten-konten yang sebisa mungkin menarik minat penonton, yang sampai saat ini target 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber masih belum juga tercapai. Semoga dengan konten terbaru ini bisa membuat para penonton berada sista dimanapun berada menjadi terhibur dan target saya tercapai. Baiklah, sampai di sini dulu kebersamaan kita kali ini. Di sini saya John Lee, si pengacara ayah 3 anak, mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, saran dan kritiknya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.